Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Ya, lihat kanan kiri kita Bapak Ibu saudaraku, katakan Tuhan memberkatimu. Ya, saudaraku masih ada di sini, amin. Saudaraku semangat ya. Ya, kita masih masuk di bulan-bulan, ya hari-hari di mana kita merayakan banyak tradisi Bapak Ibu saudaraku. Ya, setelah tahun baru Masehi kita masuk juga di dalam tahun baru apa Bapak Ibu saudaraku? Chinese ya, Imlek ya, Kyonghee Vasai ya, buat kita semuanya ya. Coba kanan kiri kita Bapak Ibu saudaraku, Kyonghee ya, buat kita semuanya. Ya, haleluya. Ya, angponya Bapak Ibu jangan lupa. Ya, semua sudah dapat angpo ya Bapak Ibu saudaraku. Tapi juga ada bilang saudara saya ngeluarin banyak angpo gitu ya. Tapi sekali lagi itu mendatangkan prinsip firman Tuhan ketika banyak hal ya tradisi-tradisi yang ada saudaraku. Tapi kalau sifatnya membangun kita pasti juga sejalan di dalamnya. Amin. Ya, apalagi etnis Chinese dan sebagainya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku kita akan membahas ya bagaimana saudaraku kita akan berjalan di tahun 2022 ini. Ya kemarin Bapak Ibu saudaraku nggak tahu di malam Imlek tanggal 28 Februari saudaraku hujannya kenceng nggak kira-kira ya? Katanya kalau sudah mau Xinjia itu harus hujannya yang kenceng ya. Saking kencengnya Bekasi banjir Bapak Ibu saudaraku. Kelapa Gading banjir. Di sini nggak banjir, aman? Aman ya, luar biasa ya saudaraku. Ya kalau saudaraku mau menikmati banjir arah ke sana juga boleh ya. Ya saudaraku kita diberkati Tuhan dengan luar biasa tanggal 28 ya. 28 luar biasa setelah kami doa Bapak Ibu saudaraku pulang banjiran semuanya ya termasuk Kelapa Gading dan sekitarnya. Ya tanggal 29 saudaraku Imlek betul ya. Imlek semuanya kita merayakan tahun baru Imlek Bapak Ibu saudaraku bagi yang merayakannya ya. Pas tanggal itu juga, saudaraku saya suami istri merayakan ulang tahun perkawinan Bapak Ibu. Wow luar biasa ya, ulang tahun perak Bapak Ibu saudaraku, ulang tahun ya ke-25 tahun dan semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya sekali lagi tengok kanan kiri kita katakan ayo semangat di dalam Tuhan ya. Kalau tradisi Chinese ya tahun ini tahun apa nih Om? Tahun apa Om? Om Tante, ular kayu, aku luar biasa ular kayu. Ada di sini yang sionnya ular, Bapak Ibu? Iya, katanya harus ada cocok-cocokan feng shui-nya ini. Katanya tahun ini yang cocok tuh sionnya ayam, saudaraku. Ada sio ayam di sini? Saya sio monyet, Bapak Ibu ada yang babi korban banyak, Bapak Ibu saudaraku. Ya Imlekan ini karena harus dipotong Bapak Ibu saudaraku. Habis ini kita juga makan babi juga setelah ibadah. Ya, tetapi sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, kita di dalam Tuhan Bapak Ibu saudaraku dan kita percaya, kita mau andalkan Tuhan, kita perlu Tuhan untuk senantiasa menuntun kehidupan kita. Setuju? Amin. Ya, saudaraku tema khotbah kita pada pagi ini adalah melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Mari buka dalam Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Terima kasih buat Pak Paulus yang masih ada di luar, ya Ibu, bersama juga Ibu Koordinator Ibadah Wanita ya, Ibu Nonon. Oh ya Ibu ya pokoknya wakilin deh ya yang sudah memberikan kesempatan buat kami berdua untuk melayani di tempat ini. Habis khotbah nanti sama saudaraku, saya satu paket sama istri saya, dia akan nyanyi. Amin. Saudaraku mau dengerin lagunya ya. Ya tapi saudaraku catatannya saudaraku harus goyang semua loh Bapak Ibu. Karena ini versi dangdut Bapak Ibu saudaraku. Ya. Sudah mendapatkannya? Sinian Kualio, wah catatan saya saudaraku. Selamat tahun baru, semoga bahagia semuanya. Ya, saudaraku aslam Tuhan firman Tuhan berkata apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah apa saudaraku? Ditebus dengan ya sekali lagi sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan apa saudaraku? Barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama dengan seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak apa?
bercacat, saudaraku. Dikatakan apa Bapak Ibu saudaraku? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, nenek moyang kita, Bapak Ibu saudaraku aslam Tuhan. Ya, saudaraku aslam Tuhan, saya usia 4 bulan, saya mungkin sudah pernah ceritakan di sini. Ya, saya harus ikut emak engkong saya ya ke kota Rembang, saudaraku ya. Ya, emak engkong saya ini pengurus kelenteng, Bapak Ibu. Ya, pengurus kelenteng ya. Jadi ada meja abu di rumah, Bapak Ibu saudaraku, engkong saya pengurus, jadi setiap sore Bapak Ibu saudaraku dia ke kelenteng Bapak Ibu saudaraku ya untuk tiamyo, untuk sembahyang. Ya, ada di sini yang masih punya tradisi ini dulu Bapak Ibu saudaraku. Saya percaya sekarang Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Dulu saudaraku kita seperti itu. Ya, tradisi nenek moyang Bapak Ibu saudaraku. Ya, ke kelenteng Bapak Ibu, ke meja abu. Ya, ada meditasinya saudaraku aslam Tuhan. Kita warisin itu semua Bapak Ibu saudaraku. Ya, tetapi saudaraku aslam Tuhan, tradisi itu Bapak Ibu saudaraku membawa kita pada satu perjalanan rohani sehingga kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau sekarang saya boleh ada berbicara Bapak Ibu, itu karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil baik saya maupun Bapak Ibu. Amin. Saudaraku bersyukur punya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu saudaraku. Harus pastikan Bapak Ibu saudaraku aslam Tuhan. Ya, saya tadi perjalanan bersama Tante Santi juga cerita bagaimana masa lalu, bagaimana kita punya kepercayaan yang lain-lain Bapak Ibu saudaraku. Ya, ada kepercayaan Konghucu ya. Demikian juga ada kepercayaan juga Sebaba. Tadi Ibu Nonon juga cerita saya ini bukan dari itu loh, Pak. Ya, bukan dari lahir Kristen. Ya, tapi dengan background agama yang lain. Betul ya, Bu ya? Ya, tetapi sekali lagi itu adalah sesuatu yang lama. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu saudaraku? Ya, kita di dalam Kristus yang lama sudah apa? Berlalu. Saudaraku percaya amin? Dan yang baru sudah ada. Yohanes 15 ayat 16 berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudaraku percaya itu, Tuhan Yesus yang memilih kita, amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku aslam Tuhan, semua tradisi nenek moyang kita boleh ada. Dan di dalam tradisi Imlek Bapak Ibu saudaraku, ya pada waktu tanggal berapa ya berarti ya? Ada ibadah di tempat ini, Bu? Semuanya pakai merah-merah gitu ya kayaknya ya. Saudaraku pakai merah, pakai congsam, tadi Ibu yang singer masih pakai congsam ya. Saudaraku gak apa-apa ya. Kemudian angpau ya. Firman Tuhan kasihkan apa Bapak Ibu? Ya kasih angpau, kasih angpau. Kan firman Tuhan juga berkata, ya diberkatilah ketika engkau memberi. Amin saudaraku. Ya ketika kita memberi, kita menabur yang baik. Saudaraku kita percaya. Saudaraku itu tidak bertentangan. Betul Bapak Ibu saudaraku? Terus apa lagi Bapak Ibu saudaraku? Ya di sini siapa yang rumahnya dipasang apa? Lampion ya. Oh enggak, sudah enggak ya saudaraku ya. Lampion ya menandakan apa saudaraku? Ya menerangi di rumah. Ya saudaraku, Yesus katakan apa saudaraku kasih dalam Tuhan? Akulah terang dunia juga, betul? Ya, Yesus katakan kamu juga terang dunia. Ya, terangmu biarlah bercahaya supaya orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku mau jadi berkat dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu saudaraku. Yesus katakan bukan hanya terang, kamu juga garam. Artinya mari Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan juga mengingatkan kita. Jangan kita terima berkat itu sendiri. Ya, tapi jadilah apa? Jadi berkat juga. Katakan kanan kiri mau jadi berkat juga. Ya, di tengah keluargamu, di tengah pekerjaanmu, di gereja, dimanapun kita berada. Saya bercerita tadi sama Bu Nonon, saudaraku, saya dulu ibadah youth di Pademangan, Bapak Ibu saudaraku. Di Pademangan Gang 21, Bapak Ibu saudaraku. Ya, saya lanjutkan tadi sebelumnya, saya 4 bulan, saudaraku, 4 bulan sama emak engkong. Sampai SMA, Bapak Ibu saudaraku, kota Rembang, saudaraku. Ya, kelentengnya ada 2, Bapak Ibu saudaraku. Pindah tempat ini, perguruan tinggi, saya di sini bersama mama papa saya ke Bali. Bapak Ibu saudaraku, saya bersyukur selama saya di sana, Bapak Ibu saudaraku, saya digodok, saya masuk ya di dalam sebuah gereja, Bapak Ibu saudaraku. Ya,
bersyukur. Meskipun mangkong saya kelenteng, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan mereka beragama ya Buddhis, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kami diberikan kebebasan. Dan dari situ Bapak Ibu Saudaraku, saya boleh menikmati berkat Tuhan, ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, Saudaraku. Jadi setelah di sini, Saudaraku, ya, saya tinggal di Mangga Besar, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, saya bergereja di Pademangan, Bapak Ibu Saudaraku, Pademangan. Ya, hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, Saudaraku, ya, selama ada kesempatan, mari kita tetap melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Amin. Saudaraku, mari pakai itu. Ya, kemarin Saudaraku kami ada pelayanan juga di dalam ibadah 40 hari, ibadah penghiburan. Tuhan taruh Bapak Ibu Saudaraku supaya kita senantiasa menghitung hari-hari kita, Saudaraku. Supaya kita beroleh apa? Hati yang apa? Bijaksana, karena hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan tidak tanya nanti kita dari gereja mana. Kita nggak tanya seberapa banyak pelayanan yang Saudaraku dan saya bangun. Tetapi Saudaraku, apakah kita senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan? Amin, Saudaraku. Mari investasi buat kerajaan surga. Setia beribadah di tempat ini di mana Tuhan panggil kita. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah dunia yang semakin luar biasa ini, kita mungkin tidak tahu pasti ya ke depan bagaimana. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, Saudaraku dalam Tuhan, ya bahwa kita ditebus Tuhan bukan dengan sesuatu dari nenek moyang kita, bukan juga dengan perak atau emas, tetapi firman Tuhan ayat 20 dikatakan, melainkan dengan darah yang apa? Darah yang mahal, ya. Amin, Saudaraku. Darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dari ayat ini ada 2 poin Bapak Ibu Saudaraku, ya saya catat di sini bahwa kita tidak bisa memilih asal dan nasib kita. Betul? Amin, Saudaraku. Ada yang etnis Chinese, ada etnis Batak, ya ada etnis Betawi dan semuanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, memang Tuhan sudah tempatkan kita di dalam porsinya masing-masing, tetapi yang penting adalah kita ada di dalam Tuhan sebagai apa? Anak-anak Tuhan. Ya, amin, Saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari manapun asal kita Bapak Ibu Saudaraku, ya sepanjang kita dulu belum kenal Kristus Bapak Ibu Saudaraku, kita ada dalam kegelapan. Tetapi Yesus yang memanggil kita supaya apa Saudaraku? Kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, percaya Bapak Ibu? Saudaraku harus mantapkan ini, anak-anak muda harus mantapkan ini. Bukanlah kuat gagahmu, engkau ada sampai sekarang ini. Memang Tuhan mungkin memberkatimu dengan hikmat yang lain-lain. Tetapi yakin percayalah, kalau kita tetap bersyukur dan tetap mengakui bahwa semua karena anugerah Tuhan, maka Tuhan akan menuntun jalan hidup kita dengan pasti. Ya, amin, Saudaraku. Yeremia 29:11 katakan bahwa Dia memberikan, Dia tahu persis rancangan-rancangan yang ada pada kita, Saudaraku. Dan Dia akan memberikan rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Meskipun tantangannya banyak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, show ular kayulah, apalah, ada yang jiong lah. Ya, mungkin tantangannya berat situasi. Firman Tuhan sudah ngomong bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Olehnya firman Tuhan juga berkata, berjaga-jaga, bersiapkan diri kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, kita akan belajar Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama sekali lagi dari ayat yang 1 Petrus tadi Bapak Ibu Saudaraku, ya ayat 1 ayat 19, yang pertama bahwa ya dari manapun kita Bapak Ibu Saudaraku, kita harusnya tetap bersyukur. Pada akhirnya hari ini kita tetap diingatkan Tuhan, ya
asal kita dari mana, etnis mana, tetapi yang terpenting adalah bahwa kita adalah apa? Anak-anak Tuhan. Katakan kanan kirimu, kamu anak Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang menjadi sesuatu yang bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Amin, Saudaraku. Ya, Saudaraku, mungkin kau punya kekayaan, punya hal yang lain. Tapi kalau engkau tidak punya Yesus, kita tidak punya Yesus, maka sia-sialah hidup kita. Amin, Saudaraku. Tapi karena Yesus, sekalipun ada badai kehidupan ini, yakin percayalah Saudaraku, bahwa Dia Allah Immanuel. Dia yang akan senantiasa menyertai kita, Dia akan senantiasa memelihara kita, asal kita terus bersandar, berharap, melekat kepada Kristus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 dan 20 ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak bisa diselamatkan dengan cara lain selain karena darah Yesus. Saudaraku percaya itu, amin. Saudaraku, karena salibnya, ya, ku hidup, karena salibmu. Terus, Saudaraku bisa lagu ini? Gak bisa Bapak Ibu. Karena salibnya kita boleh kehidupan. Amin. Karena salibnya Saudaraku kita boleh menerima penebusan. Karena salibnya Saudaraku boleh menerima jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 1 dan 3 Bapak Ibu, dikatakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Setelah aku sana menyiapkan segala sesuatunya, Saudaraku, maka Dia akan menjemput bagi setiap orang yang tetap setia kepada Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi ini kunci penting Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku tangkap ini, kita renungkan bahwa hidup kita ini singkat adanya. Ya, amin. Dan kita boleh bersyukur. Sekali lagi tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin ada tradisi-tradisi yang lain yang kita warisi dari leluhur kita. Tetapi sekali lagi itu tidak akan menyelamatkan kita. Tetapi sekali lagi Saudaraku, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat yang terkenal kita. Ya, Saudaraku dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16. Ya, apa? Karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, ya, kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Sehingga ia apa Bapak Ibu? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Saudaraku, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya apa Saudaraku? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku bersyukur kita punya Tuhan Yesus, amin. Karena kasih Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Karena kasih Tuhan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, Saudaraku. Bukan karena tradisi, bukan karena adat istiadat, bukan karena Saudaraku punya keturunan dari etnis mana. Tetapi sekali lagi, setiap bangsa, firman Tuhan katakan ketika sangkakala berbunyi, Saudaraku, Yesus datang kedua kalinya. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut bertelut. Dan mengatakan apa? Yesus adalah Tuhan. Haleluya, amin, Saudaraku. Kita harus percaya, kita harus bersyukur. Ya, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa di sana Bapak Ibu Saudaraku? Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 dan 12. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah nampak? Kisah Rasul 4 ayat 11 sampai dengan 12. Sudah? Belum. Haleluya. Kita tunggu ya. Baik, kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-11 dan 12. Naik satu lagi, ya siap. 1, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi apa? Batu penjuru, ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Di dalam siapa Saudaraku?
Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku percaya itu, amin Bapak Ibu Saudaraku. Hanya satu-satunya Yesus Kristus. Ya, karena kasihnya saudaraku, Yesus Kristus menjadi pengantara saudara dan saya, supaya kita boleh menerima keselamatan. Ya, kayaknya khotbahnya klasik ya. Oh, Om, saya sudah tahu mengenai itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, jangan sampai kita goyah. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita kendor. Bahkan banyak orang-orang juga karena kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu saudara. Dan ekonomi situasi yang ada, saudaraku, bisa menggoncangkan, saudaraku. Tetapi kita bersyukur kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Tapi kuncinya nanti kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu saudaraku, kita bisa melangkah pasti bersama dengan Tuhan di tahun ini. Bahkan untuk selama-lamanya. Ya, saudaraku, yang berikutnya Bapak Ibu saudaraku, dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan apa sana? Roma 10 ayat 9 dan 10, kita akan membaca ayat ini juga bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, apa saudaraku? Maka kamu akan diselamatkan. Katakan kanan kirimu, kamu akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Ayat 10 dikatakan apa Bapak Ibu saudaraku? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Saudaraku percaya, amin. Saudaraku akan dibenarkan. Dan dengan apa? Mulut orang mengaku dan akan diselamatkan. Saudaraku harus ada pengakuan, percaya pengakuan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat anugerah-Mu. Aku diselamatkan, aku menjadi anak-anak Tuhan. Dan aku percaya Engkau menjamin dalam hidupku, masa depanku, sampai selama-lamanya bertemu dengan Tuhan di surganya yang mulia. Amin. Saudaraku, sekali lagi dua hal ini yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu saudaraku. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu saudaraku, dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, kita tidak bisa memilih asal usul kita. Betul ya. Yang kedua, kita tidak bisa diselamatkan dengan cara lain kecuali lewat Yesus yang menjadi pengantara kita. Haleluya. Saudaraku harus pegang ini. Saya harus pegang ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ya Tuhan masih kesempatan untuk kita berjalan dalam dunia ini. Ya, yang dikatakan sio ular kayu lah. Apalah saudaraku, ada tantangan ini, tantangan itu, ya nanti gimana, ekonomi gimana. Saudaraku semua mengalami. Hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan juga mengalami situasinya. Tetapi saudaraku, setiap doa kita, mari kita berdoa juga buat kota di mana kita tinggal. Amin. Bukan hanya untuk keperluan pribadi, Tuhan berkati aku terus, berkati usahaku, boleh itu Bapak Ibu saudara. Tapi bawa juga kota bangsa ini, pemerintahan yang ada. Saudaraku, doakan pemerintah Indonesia, saudaraku, supaya bisa bijaksana, betul? Ya, supaya bisa mengelola dengan baik, supaya tetap rukun, tetap damai sejahtera. Saudaraku, keterpurukan ekonomi karena korupsi, karena salah manajemen, salah pengelolaan, saudaraku. Ya, tidak mudah mengurus bangsa sebesar ini, saudaraku. Saudaraku, jadi pendoanya bagi bangsa ini. Saudaraku mau berdoa untuk bangsa ini, saudaraku. Berdoa Bapak Ibu, berdoa untuk pemerintahan yang ada. Saudaraku mungkin saudaraku nggak setuju yang dulu kemarin pemilihan presiden saya milih yang itu Pak, saya nggak pilih Pak Prabowo. Saudaraku apapun, ya Tuhan sudah pilih dan tetapkan pemerintah yang ada. Tugas kita apa Bapak Ibu saudaraku? Salah satunya doakan. Amin. Katakan doakan, doakan. Karena itu mempengaruhi Bapak Ibu saudaraku. Kalau bangsa ini sejahtera, bangsa ini bisa membangun dengan baik, bangsa ini utuh. Saudaraku bersyukur enggak, saudaraku? Kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha. Ya tidak ada ya bom, tidak ada mortir, tidak ada kehancuran. Saudaraku coba lihat di sana, saudaraku. Di negara-negara konflik Bapak Ibu saudaraku, bisa dengan tentram seperti ini? Keluarga bisa terpecah-pecah. Betul? Bisa mati ya karena perang.
Karena bom, karena situasi yang ada mencekam Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada pembangunan. Yang ada adalah apa? Hancur semua. Ya, seperti di Gaza ya Bapak Ibu Saudaraku. Hancur semua Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang dinikmati Bapak Ibu Saudaraku. Dia akan membangunnya dalam jumlah berapa dan berapa lama Saudaraku. Tapi berdoa untuk Indonesia. Amin. Berdoa untuk bangsamu, berdoa untuk pemerintah yang ada. Karena firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 7, di mana kita ditempatkan berdoa supaya kesejahteraannya juga menjadi kesejahteraan kita. Amin Bapak Ibu. Doakan Tuhan tolong. Buat ekonomi Indonesia jangan terpuruk Tuhan. Tuhan tolong, aku tolak keterpurukan ekonomi Indonesia. Aku memberkati pemerintah, aku memberkati setiap orang yang berusaha. Pemerintah ya dari Sabang sampai mereka aku berkati dalam nama Yesus. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa saudaraku? Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi kehidupan yang berkelimpahan. Pencuri loh Bapak Ibu, ya iblis tidak senang, baik di dalam pribadi, dalam keluarga, di dalam masyarakat, ya di dalam bangsa, maunya dikoyak-koyak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi kita kalau ada benteng doa, saudaraku berdoa bagi kota bangsa ini, ya. Kita yakin percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan taruh ini saudaraku ya untuk dikatakan supaya kita sama-sama bagi doa untuk bangsa ini. Saudaraku mau sisipkan doa untuk bangsa ini Bapak Ibu? Ya sisipkan Bapak Ibu saudaraku. Karena kesejahteraan bangsa ini juga buat kita. Gak usah pro, gak usah anti pemerintah. Ya mungkin karena gak sesuai dengan Pak Prabowo pilihan kita. Gak usah. Tuhan sudah pilih, berkati aja. Amin. Bawa doa aja, berkati. Supaya bangsa ini, supaya kota-kota yang ada di Indonesia dapat blessing-nya Tuhan. Amin. Dapat berkatnya Tuhan. Ya, dapat keselamatannya daripada Tuhan. Ya, saudaraku, kita percaya setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudaraku yang kita bisa melangkah pasti. Ya, kita akan percaya pertama apa yang harus kita lakukan. 3 langkah iman ya menghadapi tahun ini. Khususnya tahun ular Saudaraku ya. Tahun ular apa? Kayu Saudaraku. Yang pertama Saudaraku ya Matius 6 ayat 33. Ayat yang sudah terkenal ya. Saudaraku ayat yang sudah terkenal. Apa di sana? Mari kita baca ayat ini. Matius 6 ayat 33. Katakan 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku mau ditambahkan kepada kita? Berkatnya amin. Kesehatannya amin. Kerukunan dalam rumah tangga amin. Saudaraku. Tetapi kuncinya apa Bapak Ibu saudaraku? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama, utamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudaraku. Kita percaya, kita senangkan hati Tuhan. Ada waktu-waktu kita saudaraku. Mari bangun persekutuan yang lebih intim di dalam Yesus. Minta kekuatan baru Roh Kudus. Sukacita Tuhan. Saudaraku, kalau kita sudah dipenuhkan dalam persekutuan dengan Tuhan ketika pagi hari atau malam hari, saudaraku, rasanya hati kita gimana Bapak Ibu saudaraku? Kita bisa lebih tenang, amin. Kita lebih sukacita, amin. Ketika kita membaca firman Tuhan, kasih makan roh kita Bapak Ibu saudaraku, maka jiwa roh kita akan kuat saudaraku. Tapi kalau saudaraku tanpa membaca firman, tanpa renungkan firman Tuhan saudaraku, ya, saudaraku akan menjadi lemah. Mazmur 1 ayat 1 dan 3 saudaraku. Dia dikatakan orang yang kesukaannya firman Tuhan. Dia akan seperti apa saudaraku? Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus merambatkan akar-akarnya Bapak Ibu saudaraku. Karena ada air di sekelilingnya. Hidup atau enggak saudaraku? Hidup. Ya, pohon yang dekat dengan air yang disirami hidup enggak? Hidup. Ya.
Hidup Bapak Ibu Saudara sama dengan kita. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku, ya kita merenungkan ya dan melakukan firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Saya percaya goncangan memang ada, tantangan boleh terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya yakin percaya orang yang senantiasa mau merenungkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dia akan diberikan kemenangan, pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan lebih siap, kita akan lebih kuat, Bapak Ibu saudaraku. Katakan, aku bisa lebih kuat. Amin. Aku bisa lebih kuat bersama dengan Yesus. Yang pertama apa Bapak Ibu saudaraku? Utamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan panik, saudaraku. Memang ada orang takut, gentar menghadapi situasi yang ada. Saudaraku, inflasi yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, itu tidak bisa tertolak dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang mengutamakan Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang pertama, saudaraku, yang utama dalam hidupmu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudaraku, mau ditambahkan? Amin. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Saudara mau diberkati, amin. Saudaraku, angkat tangan kita yang mau diberkati Tuhan. Yang gak mau gak usah diangkat tangan, amin. Tuhan berkati, mau ditambahkan, amin. Tapi utamakan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku mungkin sudah setia, tapi sekali lagi saudaraku, lihat tentang Marta dan Maria. Ya, Marta bagus gak saudaraku melayani Tuhan? Melayani bagus, kalau gak ada yang masak siapa saudaraku? Ya, tapi Yesus katakan Maria memilih yang terbaik dalam hidupnya. Dia dengerin Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Amin. Bisa enggak saudaraku kalau dua-duanya sebetulnya duduk dekat Tuhan Yesus? Yesus adain mujizat. Bisa? Bisa. Dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan aja, Yesus bisa ngadain mujizat, memberi makan berapa Bapak Ibu? 5.000 orang laki-laki saja saudaraku. Ya, Yesus mau. Yang utama dekat dengan Tuhan. Yang utama engkau punya connecting dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, amin. Yang utama, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada waktu pujian, penyembahan, senangkan hati Tuhan. Ya, saya dorong, saya percaya di tempat ini sudah bagus, luar biasa. Tetapi saudaraku, saya terus dorong. Ketika kita awal menyembah, datang kepada Tuhan, ada pujian, penyembahan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Nyanyi, nyembah, melayani dengan segenap hati Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata apa? Dia ada dan bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Kalau semuanya kompak dengan segenap hati memuliakan nama Tuhan, saya yakin percaya seperti ya di loteng Yerusalem, Tuhan akan curahkan rohnya. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, menjamah setiap kita, saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Damai sejahtera Tuhan berikan, sukacita, kekuatan baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit mungkin ya dengan yakin disembuhkan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Pulang dari tempat ini saudara full. Amin. Hatinya full. Dengan pujian penyembahan. Dengan blessing daripada Tuhan. Dengan firman yang kita dengar, saudaraku. Full. Ya, full. Dan saudaraku pulang ketika Senin melangkah aktivitas kembali yang bekerja-bekerja. Saudaraku melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Karena apa saudaraku kuncinya? Saya sudah utamakan Tuhan. Dan dalam doa persekutuan kita akan tetap berkata, Tuhan pegang tanganku. Tuhan beri aku kemenangan. Tuhan tolong aku. Amin saudaraku. Kita perlu Tuhan. Amin saudaraku. Katakan kita perlu Yesus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan apa di sana? Kita baca ini ayat penting. Bapak Ibu saudaraku, Yesaya 41 ayat 10 ini adalah tema gereja kami yang ada di Bekasi, yaitu tahun penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Ya, ayat ini sangat memberkati kami semuanya di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati dengan ayat ini. Mari kita baca dengan iman ayat ini. Dikatakan apa?
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Saudaraku mau menang? Amin. Saudaraku, kita hidup dalam hari ke hari ini adalah sebagai kayak peperangan, saudaraku. Pertandingan, peperangan. Saudaraku bisa menang atau saudaraku kalah. Ya, tapi kuncinya adalah saudaraku dalam Tuhan. Selain kita utamakan Tuhan, yang kedua adalah saya taruh di sini, mari miliki mentalitas pemenang. Amin. Apa saudaraku? Mentalitas pemenang. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jangan belum bertanding, jangan belum bertempur, jangan belum dalam peperangan saudaraku merasa saudaraku kecut hati. Amin saudaraku. Firman Tuhan berkata iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling saudaraku. Ya, dia mau mencari mangsa bagi kita. Tapi firman Tuhan berkata lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Saudaraku, bagaimana bisa melawan kalau saudaraku tidak punya senjata? Amin. Bagaimana saudaraku bisa melawan kalau saudaraku tidak punya iman? Bagaimana kita bisa melawan kalau kita tidak punya segala firman itu, saudaraku? Tapi kalau kita punya itu, saudaraku, kita punya mentalitas menang. Aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Saudaraku berkata, aku tidak takut sebab Dia menyertaiku. Aku tidak bimbang sebab Dia Allahku. Aku percaya Dia meneguhkan, Dia akan menolong. Bahkan Yesus katakan apa? Aku akan memegang tangan kananmu. Amin. Saudaraku mau dipegang Tuhan, amin. Atau tuh saudaraku mau jalan-jalannya sendiri, saudaraku. Ya sakarep-karepe dewe. Ya, atau Tuhan mau, saudaraku katakan, Tuhan pegang tanganku. Aku sadar bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Peperangan mungkin ada, masalah ada, segala sesuatunya kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Amin, saudaraku. Tapi bersama Yesus, kita pasti bisa melakukan segala sesuatu. Ya, sekalipun kayaknya tergeletak. Ya, sekalipun kayaknya tidak ada jalan keluar. Sekalipun kayaknya sulit Bapak Ibu Saudaraku, mari tetap belajar dan miliki mentalitas pemenang Saudaraku. Jangan takut dan jangan bimbang. Amin Saudaraku, katakan jangan takut, jangan bimbang bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah serahkan hidup kita, ya, pokoknya suka-sukanya Tuhan. Ya, ada pujian katakan apa Bapak Ibu? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan artinya kita usaha, tapi juga kita berserah, minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Saudaraku, yang saya catat di sini yang terakhir adalah Roma 8 ayat 28, dikatakan apa di sana? Roma 8 ayat 28, ini ayat-ayat yang sudah saudaraku familiar sekali, dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, yang pertama dalam menghadapi ya tahun ini dan kita boleh melangkah pasti bersama Tuhan. Yang pertama, utamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Yang kedua, miliki mentalitas pemenang. Yang ketiga, saudaraku, tetap berusaha dan jangan menyerah. Amin. Amin Bapak Ibu saudaraku. Amin anak-anak muda, jangan menyerah, terus berusaha. Amin saudaraku, mungkin engkau jatuh, mungkin engkau gagal, bangkit kembali. Mari saling menguatkan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja ini saling kuatkan. Ya, katakan jangan menyerah, terus berusaha, terus melayani Tuhan, terus berdoa. Pasti ada satu titik Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudaraku, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena Dia turut bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu saudaraku. Saudaraku, saya dan sebagainya, kita semua punya masalahnya.
Kadang-kadang ada satu titik di mana kita hampir menyerah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita takut, kita bimbang, kita ragu. Tapi yakin, percayalah Saudaraku, bersama Yesus kita akan cakap di dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Nyanyikan pujian ini, nanti setelah itu Saudaraku kita akan mendengar kesaksian pujian dari istri saya. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudaraku, ku tidak takut sebab kau besertaku. Dan aku, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab kau Allahku, sebab engkau Allahku. Katakan dengan imanmu, amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karang, kau batu karangku, amin. Yesus Tuhan, dengan iman katakan, Yesus memegangku, yes amin. Dengan tangan kananmu, dengan iman, Yesus memberiku, dengan iman katakan, kemenangan lebih lagi, oh Yesus memegangku, yes amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberi, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku, amin. Yesus memberiku, sekali lagi katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapa, berkati umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami tahu persis kami akan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami melangkah pasti di tahun ini, kami tahu badai kehidupan itu ada, tetapi bersama Yesus kami akan cakap menanggung segala sesuatu, bahkan keluar sebagai pemenang. Biarlah Tuhan, 3 hal yang kami boleh ingat, supaya kami terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah itu termeterai dalam kehidupan kami, dan berikan kepada kami mentalitas pemenang, sebab Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan terus berikan kepada kami, untuk kami terus berusaha, untuk kami terus berjuang dan tidak menyerah dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Gembala tempat ini, berkati pengurus yang ada, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini boleh termeterai, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang diberkati Tuhan sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.